Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi, Jumat 3 Oktober 2025. Saudaraku, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di pagi hari ini, di mana kita masih bisa memulai hari ini. Tentunya Tuhan punya rencana bagi kita untuk kita lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, saudaraku, kita berdoa. Bapa, ajarlah kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah Roh yang Kudus yang menolong kami, menuntun kami sehingga kami memahaminya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-15. Demikian dikatakan di sana. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Tentunya di dalam kehidupan kita sering membuat satu rencana ke depan. Baik rencana pekerjaan kita, rencana keuangan, mau makan di mana, tinggal di mana. Tentu itu sering kita lakukan. Dan di dalam pekerjaan kita juga ada prinsip yang penting di dalam mengelola suatu pekerjaan yang disebut sebagai planning atau rencana. Tentu itu tidak salah, saudaraku. Artinya itu sangat dibutuhkan. Namun yang diingatkan di dalam pembacaan kita di dalam Yakobus ini, supaya kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yang menjadi judul perikop bacaan kita dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena banyak juga orang yang membuat satu rencana dengan mengandalkan pikirannya dan mengutamakan apa yang sedang dipikirkannya tanpa melihat keberadaan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan di dalam rencananya. Dia menganggap bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Artinya dia mengandalkan pikiran dan kekuatannya, tenaganya, materinya, tanpa Tuhan terlibat di dalamnya. Namun ada juga orang yang membungkus satu perencanaan dengan kata iman dalam tanda kutip. Artinya dia beriman bahwa itu akan terjadi, beriman bahwa aku akan mendapatkan ini, beriman bahwa kamu akan mendapatkan ini, beriman bahwa kamu akan tinggal di sana. Sehingga yang ditonjolkan adalah keakuan ataupun dipoles dengan iman yang kita ketahui menjadi suatu kesombongan rohani. Bahkan barangkali dia sama sekali tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan mereka. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita belajar untuk senantiasa melibatkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan di dalam rencana kita ke depan. Oleh karena itulah, saudaraku, di setiap pagi ketika kita bangun dari saat tidur kita mengambil saat teduh, kita membaca firman Tuhan, berdoa, kemudian kita naikkan doa kita kepada Tuhan, dan kita ungkapkan rencana-rencana kita bahwa kita akan melakukan ini dan itu. Dan kita serahkan rencana kita kepada Tuhan, dan biarlah kehendak-Nya yang jadi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan di dalam doanya, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi.
kehendak Bapa lah yang jadi. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar setiap hari, setiap saat untuk menyusun rencana kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita senantiasa terhubung terus dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang senantiasa mengajar kita, menolong kita, memberikan petunjuk bagi kita untuk menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saja apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita terima atau yang kita hadapi, karena ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Dan oleh karena itulah kita harus senantiasa terhubung oleh Roh Kudus kepada Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun di atas segalanya itu saudaraku, tentunya kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, sehingga kita senantiasa terhubung dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari saudaraku, kita buat rencana kehidupan kita, pekerjaan kita, dan kita serahkan kepada Tuhan kehendak mulai yang jadi. Seperti di dalam bacaan kita ayat 15, kami akan hidup dan berbuat dan itu, tetapi kehendak mulai yang jadi. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan yang bisa kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau Tuhan mengajari kami untuk senantiasa menyerahkan rencana hidup kami, rencana pekerjaan kami, apapun yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, kami serahkan kepadamu, dan kami tunduk kepada rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami di pagi hari ini yang kurang sehat, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan yang menjawab pergumulan mereka. Saudara-saudara kami yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Bahkan saudara kami yang bimbang tentang keselamatan mereka, biarlah Tuhan meyakinkan mereka dan mereka pun menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.